Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam Serba-Serbi Tunisia bersama Gus Dubert. Sebuah program yang memang dihadirkan oleh KBRI Tunis selama bulan Ramadan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan tentu saja pengalaman-pengalaman menarik di Tunisia ini. Dan salah satu kata yang sangat terkenal di Tunisia adalah Tunis al-Mahrusah, Tunis yang dijaga. Pertanyaannya, Tunis ini dijaga oleh siapa? Tunis ini dijaga oleh para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Dan di kota Tunis ini lahirlah sebuah tarekat yang sangat luar biasa, dan mungkin di Indonesia kita mengenal nama tarekat ini, yaitu tarekat Asyadziliyah. Dan tarekat Asyadziliyah ini namanya itu mengacu kepada salah satu kawasan yang disebut dengan Syadzul, salah satu bukit. Nah, kenapa? Ya, saya sudah tahu tempatnya, Syadzuliyah. Orang-orang Tunis menyebutnya Syadzuliyah. Nah, tetapi kita mengenalnya Syadziliyah. Kenapa? Kalau Syadzuliyah itu memang agak susah, maka kemudian dikasrohkan menjadi Syadziliyah. Nah, kita akan berbicara tentang Imam Abul Hasan Asyadzili dan tarekat Syadziliyah di Tunisia bersama salah seorang yang saya melihat langsung ini. Sosok ini betul-betul rajin datang ke masjid di mana aktivitas dari tarekat Syadziliyah. Bagaimana Imam Abul Hasan Asyadzili menemukan ahzab atau bacaan-bacaan. Selamat datang. Selamat datang, Gus. Terima kasih sudah datang ke sini. Sama-sama. Iya, saya yang terima kasih, Gus. Iya, kamu kalau pakai itu kopiah merah itu, kamu betul-betul kayak orang Tunis. Terima kasih. Soalnya kalau disamain sama orang Tunis emang agak-agak sama juga sih. Ya, Gus, terima kasih. Saya yang terima kasih sudah diundang ke forum ini. Terima kasih. Jadi dulu ceritanya tahun berapa sampai ke Tunis? Kalau sampai ke Tunis itu tahun 2019. Oh, tahun 2019 ya? Ya. Nah, datang ke Masjid Maghar, tempat khalwatnya Imam Abul Hasan Asyadzili itu sejak kapan? Sejak baru datang atau barusan saja? Iya, jadi gini ceritanya, Gus. Kan pas pertama-tama kita datang itu ada kajian yang diinisiasi sama PCN Tunisia, yang disampaikan sama Syekh Salahuddin Al-Mustawi. Kita mungkin udah sama-sama kenal siapa betul. Sosok Syekh Salahuddin Al-Mustawi. Syekh Salahuddin Al-Mustawi ini adalah mustasyar, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Saya juga mustasyar. Kalau Syekh Salah itu menjadi mustasyar PCN Tunisia karena keulamaannya, karena kealimannya. Nah, kalau saya donaturnya, mustasyar yang saya kader dari Nahdlatul Ulama yang sekarang ditunjuk oleh Presiden sebagai Duta Besar Republik Indonesia, diminta oleh teman-teman NU PCN Tunisia untuk menjadi mustasyar. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya. Jadi waktu itu pertama kali bersama Syekh Salahuddin Al-Mustawi. Betul. Boleh saya sedikit cerita ya, Gus ya? Saya nggak apa ini cerita isinya ya. Pas itu kita belum tahu di mana letak pengajiannya. Akhirnya kita tanya-tanya kepada senior istilahnya yang udah lama di sini. Ternyata pengajiannya itu diadain nggak di sekretariat, tapi di Maghar Syadziliyah. Nah, habis itu pas kita udah rame-rame datang hataman kitab di sana, pas pulang
kita pada semuanya anak-anak Indonesia pada pulang, ternyata banyak orang rame-rame datang malah ke maghrib itu pas maghrib. Kemudian pas kita pulang kan saya pribadi bertanya-tanya gitu, ini ada apa, ada acara apa gitu kan? Kok kita pada pulang, mereka malah habis sholat maghrib lanjut baca aurat, baca yang lain-lain gitu, baca hizib, kemudian hataman Al-Quran juga. Saya tanya ke senior, iya, jadi di masjid, di musola ini gitu, di masjid ini itu namanya Magor Syadzuliyah, tempat di mana asar tarekat Syadzuliyah itu terus dilazimkan di kota Tunis ini katanya, di yang bertepatan di Bukit Zalaj itu kan. Iya, jadi di Bukit Zalaj itu ada tempat pemakaman, tapi di situ di bukitnya ada masjid, dan di situ ada tempat yang sangat spesial bagi pengikut tarekat Syadziliyah ini, karena disitulah Imam Abul Hasan Asyadzili menemukan wirid-wirid ahzabnya yang kemudian dibaca oleh jutaan mungkin juga miliaran ya, dan mewarnai spiritualitas dari umat Islam itu. Jadi Asror datang ke situ, akhirnya ikut, akhirnya nggak jadi pulang. Akhirnya tertarik Mas habis itu. Kemudian nanya lagi kira-kira istilahnya agendanya kapan nih, kapan aja. Kemudian dikasih tahu ternyata itu hampir setiap hari, semua hari selain hari Senin sama hari Kamis. Jadi Selasa ada, Rabu ada gitu kan, Jumat malah full dari habis subuh sampai malam, dan Sabtu pagi. Nah, karena di hari Senin sampai Jumat itu kita kuliah, akhirnya saya sama teman-teman memutusin kalau ya udah kita datang di Sabtu pagi. Akhirnya alhamdulillah untuk beberapa bulan kita lazimin datang ke sana gitu. Terus setiap Sabtu ya? Iya, alhamdulillah. Walaupun kadang cuma mungkin saya baru tahu ternyata auramu karena kamu selalu ikut tarekat itu. Alhamdulillah. Iya, walaupun mungkin emang agak jauh ya Gus ya, dari betul. Pemukiman kita. Kalau jalan mungkin bisa setengah jam. Lumayan itu. Lumayan. Apalagi pagi-pagi karena diadainnya itu pas habis subuh. Jadi pemirsa, ketika saya baru datang pertama kali, dan saya baru tahu juga bahwa di Tunis, di kota Tunis ini, tapi disebut dengan Tunis Al-Mahrusa, Tunis yang selalu dijaga, di antaranya dijaga oleh Imam Abul Hasan Asyadzili ini. Ada cerita di situ, ada tempat Imam Abul Hasan Asyadzili melakukan khalwat dan menemukan tarekatnya, dan kemudian menginspirasi dunia Islam. Saya langsung kemudian minta supaya diantar ke masjid yang tadi diceritakan, dan mereka bilang itu harus setelah subuh. Wah, itu betul-betul. Jadi akhirnya saya datang dan ketemu sama Asror ini, dan saya melihat dia begitu sangat menikmati karena sudah hampir setiap minggu datang. Ini kan pasti tahu tentang Imam Abul Hasan Asyadzili itu, dan setelah mengikuti majelis dari tarekat Syadziliyah itu, apa yang Asror kenal ya dari sosok besar dari Imam Abul Hasan Asyadzili ini? Iya, mungkin ada rasa ingin tahu ya Gus ya. Ketika kita melazimkan sesuatu, pastikan kita penasaran sosok di baliknya gitu. Siapa pendirinya atau bagaimana perjalanannya. Akhirnya ya sedikit-sedikit saya mencari tahu siapa itu sosok Abul Hasan Asyadzili, karena di Indonesia sendiri pun pernah mendengar gitu. Enggak asing lagi. Bahkan dulu sebelum saya ke sini Gus, kan rumah saya di Tangerang, abang saya itu pernah dapat cerita, kan di Tangerang itu ada Buya Uci dulu kan, temannya itu ada seorang pelaut, pekerja di kapal pesiar gitu. Kemudian pas almarhum Abah Uci meninggal gitu, pas pulang dia nggak percaya,
saya baru kemarin gitu, singgah di Tunisia, dan itu saya melihat beliau ada di situ. Gitu. Wow. Pertama saya masih mikir, kenapa harus Tunisia, Gus? Saya nggak tahu kan, kalau di Mekah masih oke, Betul, atau betul. di Madinah masih oke Betul, gitu betul, kan, betul. di sana ya Haramain. Tapi kenapa yang menjadi pertanyaan itu, kenapa harus di Tunisia gitu? Oh ternyata pas saya udah kesini, pas tahu langsung, ternyata kenapa Tunisia, karena di sini emang ada Magor Abul Hasan Asyadili. Ada jejak Ada di jejak. mana Abul Hasan Asyadili itu dulu diperintahkan oleh Ibnu Mashis, gurunya di Maroko, untuk datang ke Tunis. Karena di Tunis itu dia nanti akan menguasai fikih, tapi sekaligus menguasai tafaqquh wa tasawwufah. Abdul Halim Mahmud menulis dalam bukunya Al-Imam Abul Hasan Asyadili, saya baca, dan di sini dia bertemu dengan Sidi Bu Said Al-Baji itu ya. Asal bisa cerita bagaimana Abul Hasan datang ke sini dan belajar, kemudian menemukan tarekatnya tadi. Iya, seperti yang kita tahu bahwa Abul Hasan ini lahir bukan di Tunis, tapi di Maroko. Kemudian pada masa remajanya itu baru ke Tunisia, karena pada saat itu beliau bertanya-tanya tentang kutub. Aha. Ya, pada forum Sufi. Kemudian ada yang memberitahu bahwasannya kutubnya sendiri itu ada di negara kamu, di Maroko. Terus Imam Abu Salam bin Sisi itu kan. Nah, pas udah dapet gitu ya, udah ketemu sama murabbinya, dikasih perintah untuk ke Tunisia. Akhirnya pas sampai Tunis ketemu Sidi Madi bin Sultan, karena ya, Imam Abul Hasan ini mempunyai ashab arba'in. Iya. 40 pengikut setianya. Disebut ashab arba'in, walaupun totalnya ada 42. Wah hebat ya, saya baru tahu kalau ada 42. Angka keramat itu. Angka keramat. Saya tahunya cuma 42 muridnya ya. 42. Termasuk Aisyah Manubiyah itu Termasuk salah satunya. salah satu, dan satu perempuan, atau ada lagi? Sejauh ini yang saya tahu itu satu-satunya perempuan. Iya, jadi memang Sayyidina sangat Manubah. spesial karena di sini gerakan perempuannya maju sekali, termasuk salah satu muridnya Aisyah Al-Manubiyah ya. Ada juga Al-Ghorjani itu yang diabadikan dengan nama tempat. Rata-rata di sini nama tempat itu dinisbatkan ke wali-wali di daerahnya. Nah, pas udah nyampe Tunis, dianterin sama Sidi Madi bin Sultan ini menemui Abu Said Al-Baji. Oke. Abu Said Al-Baji yang sekarang makamnya itu ada di Sidi Bu Said, Sidi Bu Said. tempat wisata itu. Betul ya. Selain keindahan alam yang ditawarkan, ternyata di situ ada Seorang wali. Gurunya Dan seorang wali. Sidi Bu Said Al-Baji ini adalah seorang sufi besar semasa dengan Ibnu Arabi. Bahkan kalau kita membaca Rosail, surat-surat dari Ibnu Arabi, kita akan menemukan surat Sidi Bu Said Al-Baji kepada Ibnu Arabi dan surat Ibnu Arabi kepada Sidi Bu Said. Jadi memang gurunya Imam Abul Hasan Asyadili, Sidi Bu Said Al-Baji ini seorang ulama sufi besar. Jadi setelah ketemu dengan Sidi Bu Said Al-Baji terus? Nah, habis selesai masa pembelajarannya gitu ya dengan Sidi Bu Said Al-Baji ini, kemudian beliau berkholwat di Zaghwan. Oke. Di kota Zaghwan kira-kira 45 menit dari Madinah Tunis, dari kota Tunis. Karena Tunis ini sebagai asimah dari ibu kota ya. Zaghwan itu kira-kira 45 menit. Masih ada perjalanan. tempatnya di sana? Masih ada. Oke. Disebut Jabal Zaghwan gitu. Betul. Tempat di mana Imam Abul Hasan Asyadili berkholwat. Bukan cuma di Zaghwan sebenarnya, ada juga tempat yang namanya yang tadi Gus udah singgung, desa Syadula. Nah, Syadula itu. Disitulah ada di suatu perkampungan di mana
Imam Abul Hasan berkholwat dan mendapatkan kewaliannya. Nah, setelah mendapatkan kewaliannya di apa namanya di Zaguan, kemudian dimantepin lagi di Syahidullah ini, akhirnya balik ke Tunis. Balik ke Tunis. Nah, kemudian mengajarkan apa yang udah beliau dapatkan dengan kewaliannya, mengajarkan fikih, mengajarkan tasawuf dan lain-lain. Akhirnya banyak pengikutnya. Pas banyak pengikutnya, pada saat itu raja-raja kurang senang, Gus. Kurang senang karena dianggap sebagai tokoh berpengaruh yang bisa melengsarkan lah istilahnya kalau kita ya ada aja namanya kalau orang udah punya power pengaruh pasti ada hasudan kan. Dan memang gerakan tarekat dari Syadili gerakan tarekat dari Imam Abul Hasan Syadili ini pengaruhnya besar sekali. Dan pada masa itu memang membuat pemerintah di kota Tunis itu memberikan perhatian. Jadi gimana ceritanya setelah itu pemerintah penguasa pada waktu itu merasa tergetir juga. Iya, kalah saing mungkin ya. Betul. Iya. Pas itu berada di dinasti Hapsiyah. Berada di dinasti Hapsiyah. Habis itu ya udah karena Abul Hasan ini nggak mau ada cekcok atau pertentangan gitu ya. Akhirnya beliau balik lagi ke Jabal Zaghwan ini untuk meredam istilahnya amarah atau pergejolakan yang ada di Tunis gitu. Habis itu udah beberapa saat tinggal, akhirnya balik lagi kan ke sini ke kota Tunis. Tapi yang dilihat sama Sidi Abul Hasan masih ada bekas-bekas ya kayak yang seperti lalu itu. Akhirnya di situ Sidi Abul Hasan memutuskan untuk pergi haji. Iya. Dengan salah satunya ditemani Ibnu Abbas Al-Mursi. Ya, Ibnu Abbas Al-Mursi adalah salah seorang sufi dari Mesir. Ya. Jadi lalu kemudian ada muridnya Izzuddin bin Abdus Salam, lalu kemudian Ibnu Athaillah Skandari. Nah, Ansori banyak mengenal tentang sosok Abu Abul Hasan Asyadili. Lalu kemudian apa saja itu yang bisa kita ceritakan hizib kalau kita saya ini di Madura sejak kecil tuh hidup dalam tradisi hizib. Jadi ketika saya berkunjung ke Jalas itu jadi saya kayak kembali ke masa kecil saya, di mana saya tradisi. Nah, bisa ceritakan kepada pemirsa hizib-hizib atau zikir-zikir yang dibaca di tempat kholwatnya Imam Abul Hasan Asyadili. Iya, kalau hizib yang dilazimin setiap Sabtu pagi itu biasanya hizib bahar. Hizib bahar. Ya, kita tahu sendiri kalau hizib bahar itu adalah yang ngarang ya emang Abul Hasan, Imam Abul Hasan sendiri. Hati-hati sama Ansori ini. Ansori ini melazimkan hizib bahar. Melazimkan hizib bahar. Bagi kita yang kita melazimkan hizib bahar itu insyaallah ada ketenangan, ada keselamatan. Bisa ceritakan kepada pemirsa bacaan-bacaan isi atau konten dari hizib bahar. Iya. Kalau isi hizib bahar sendiri yang pertama kayak yang ada wasakhir lana hadal bahrok, seakan-akan kita meminta bahwasannya ya Allah gitu kan, tundukkan laut ini sebagaimana engkau menundukkan laut untuk Sayyidina gitu kan. Wasakhir lana hadal bahrok kama sakhkhara Sayyidina Musa, sebagaimana Sayyidina Musa dulu laut itu ditundukkan untuknya. Kemudian api wasakhir lana hadan nar, bagaimana api ini pernah ditundukkan untuk Sayyidina Ibrahim. Jadi pas awal-awal seakan-akan kita meminta ya Allah gitu. Kalau emang para nabi dulu pernah dikasih keistimewaan, tolonglah kami juga gitu. Pas di awal-awal gitu kan, intronya. Yeah. Kemudian baru pas di tengah, pas di akhir itu ditutup dengan kita banyak berdoa, doa-doa isinya. Terus ada hamim atau yang lainnya.
kalau dari Imam Abu Hasan sendiri sangat menyarankan untuk senantiasa membaca hizib ini, karena salah satu keistimewaannya kalau kita baca di pagi hari atau baca di siang hari itu segala hajat kita bisa terkabul, kemudian apa yang kita pinta bisa diijabah. Kemudian kalau kita baca di malam hari atau ketika kita perjalanan, kita tidak akan diwafatkan dalam keadaan yang dalam tanda kutip mengerikan atau tragedi apa gitu guys. Jadi insya Allah selalu dijaga dalam keamanan gitu. Iya. Kalau kita selalu melazimkan. Iya, saya itu jadi ingat itu mungkin karena waktu dari kecil kan suka membaca Hizib Bahar ini, dan ya merasa nyaman aja, merasa lebih tenang aja. Jadi memang inilah salah satu hazanah tasawuf ya, bahwa siapapun dari kita kalau kita mempunyai kebersihan hati, kebeningan jiwa, seperti pengalaman dari Imam Abul Hasan Asyadzili dan seluruh pengikut tarekat Syadziliyah itu. Nah, saya kemarin itu melihat ada orang dari Amerika bahkan datang ya kan. Lalu kemudian orang Perancis dan pengikut dari tarekat Syadziliyah atau pengikut dari Imam Abul Hasan Asyadzili ini dari berbagai penjuru dunia. Biasanya itu momen apa kalau orang-orang dari berbagai penjuru dunia itu datang ke masjidnya? Apakah di bulan Ramadan atau ada di bulan? Enggak Gus, setiap minggu. Ramai pasti ya? Ramai pasti. Apalagi pas kemarin ada pandemi, kemudian Tunis udah membuka untuk bisa mengadakan acara-acara di masjid gitu ya. Itu yang datang ramai Gus. Dari berbagai sekte, dari berbagai umur, dari yang kecil, dari yang muda sampai yang tua gitu kan. Itu ada. Makanya saya berani maksudnya datang ke situ karena saya ngelihat pun ada orang-orang yang sebaya dengan saya gitu. Kalaupun nggak ada orang sebaya dengan saya, mungkin saya agak risih juga ya masuknya. Tapi perempuan juga ada di belakang, kan ada. Pertama kita masuk ada ruang untuk khusus perempuan. Betul. Kemudian kita masuk lagi ada khusus buat laki-laki. Nah, itu yang jadi menakjubkan ya menurut saya. Itu dari segala usia juga ada di situ. Bagi saya yang pertama kali datang ke sana, ke Masjid Magharnya Imam Abul Hasan Asyadzili itu memang suasana spiritualitas ya, suasana tasawufnya itu memang sangat, dan saya menikmati betul. Waktu itu musim dingin, saya datang, Ansori juga ada di sana, dan saya menikmati sekali momen itu, serius. Karena saya memahami lafaz-lafaznya dan yang dibaca sholawat ya, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian juga banyak doa-doanya gitu. Maka wah, saya habis selesai dari itu, dari kegiatan membaca hizib-hizib itu. Nah, Ansori apa ya, setelah bertahun-tahun 2019 ini sekitar sekarang 3 tahun. Apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan di Maghar Imam Abul Hasan Asyadzili? Untuk yang saya rasakan sendiri itu ya, mungkin ketika kita masuk untuk mengikuti kegiatan-kegiatannya, itu ada ketenangan tersendiri gitu kan. Seperti kayak ya udah, kalau emang kuliah tapi masalah spiritual itu urusan lain gitu. Karena dari kecil sendiri dididik sama orang tua, ya udah kalau emang belajar ada waktunya, spiritualitas juga ada waktunya tersendiri. Tapi tidak bisa yang satu ini ditinggalkan untuk yang satunya lagi ditinggalkan untuk memilih, nggak bisa. Jadi emang harus di balance antara keduanya. Akhirnya ya saya memutuskan untuk yang saya
lazimin untuk datang setiap Sabtu pagi. Iya, karena Sabtu kan tidak mengganggu Iya. kegiatan, ya kan? Alhamdulillah. Dan itu kalau diistiqomahkan itu pasti akan menjadi bekal hidup yang sangat luar biasa. Karena sesuatu yang ditirakati, diistiqomahi itu akan membentuk karakter dan kepribadian. Nah, sekarang Ansori udah banyak kenal dong orang-orang dari pengikut tarekat Syadziliyah di sini. Kadang kalau kita pulang dari acara gitu ya, tiba-tiba kan kita jalan kaki dulu untuk ke taksi, nyari taksi atau gimana, tiba-tiba ada yang ngajak, ayo pulang bareng saya, pulang bareng saya. Ramah sekali orang Tunis, apalagi istilahnya kita setelah habis satu acara, satu forum, kita sama-sama mengikuti, kemudian kita pulang bareng-bareng gitu. Pasti ada ikatan batin tersendiri gitu. Akhirnya mereka mengajak pulang. Udah sering banget kayak gitu, guys. Untuk ketemu yang paling dekat sama kita sih Syekh Solah itu ya. Syekh Solah, terus ada Syekh Karmawi. Itu kadang ada namanya Yusuf, kenalan saya juga. Aziz, habis kita selesai acara itu ngajak, ayo di sini ada ngaji talaki, di sini ada ngaji talaki. Akhirnya kita tahu gitu di mana Tunis habis selesai Sabtu itu nggak nganggur istilahnya. Iya, jadi itulah yang menjadikan kemudian pemirsa Tunisia menjadi kota negeri yang selalu dijaga oleh Allah, karena memang disinilah di bumi Tunisia doa-doa, hizib-hizib, zikir-zikir dan selawat selalu dilantunkan. Dan saya memang melihat satu kesejatian, otentisitas, keaslian dari Tunisia ini. Dan Ansori sudah banyak bercerita kepada kita semua bagaimana Tunisia menjadi kota spiritual. Dan pemirsa, kalau ingin ke Tunisia jangan lupa nanti bersama Ansori akan diajak ke Masjid Maghar, tempat Imam Abul Hasan Asyadzili berkholwat dan mengikuti bacaan-bacaan tarekat dari tarekat Asyadziliyah. Tanpa terasa, terima kasih Ansori. Sama-sama Gus. Ya, terus saja datang. Nanti saya juga akan sering juga datang di bulan Ramadan ini. Insya Allah saya akan mengikuti penutupan tarawih tanggal 28 insya Allah. Saya juga akan ikut sholat tarawih di sana. Sudah rindu juga ikut membaca hizib-hizib dari Imam Abul Hasan Asyadzili. Terima kasih para pemirsa, dan kita akan lanjutkan esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.